golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Atau larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, larangan untuk tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dalam ayat pertama ini dijelaskan, ya kan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu, ya, dengan kebenaran. Artinya apa? Mengajarkan kebenaran. Basyira wa nazira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira di situ dijelaskan, yaitu adalah tentang apa? Tentang bil jannah, tentang surga. Kemudian wa nadhira, dan peringatan. Peringatan apa? Peringatan, ya, agar manusia itu tidak mengikuti larangan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Jadi artinya apa? Dalam risalah kenabian atau risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu diutus, semua Nabi dan Rasul itu cuma dua tugasnya. Pertama adalah diutus untuk memberikan kabar gembira, dan yang kedua adalah untuk, ya, memberi kabar kabar takut. Kabar gembira itu dikatakan bil jannah, yaitu dengan surga. Dalam tafsirnya itu dijelaskan, yaitu adalah tentang surga. Kemudian kabar pertakut itu adalah, yaitu kabar tentang neraka. Nah, dan kemudian yang perlu kita cermati lagi, wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, ini menarik. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi atau memberikan tugas kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira tentang surga, dan juga tentang mengkabarkan tentang kabar pertakut atau tentang neraka, dan di akhir itu apa? Di akhir Allah SWT mempertegas lagi, ya. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang bisa minta pertolongan kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahim. Kemudian dijelaskan lagi, walantar doang kal yahud walan nasara, dan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kaum muslimin, ya, semenjak dulu itu. Semenjak kaum Yahudi yang dulu tidak senang dan tidak menerima keberadaan kaum muslimin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kaum Yahudi Madinah itu sebenarnya banyak mereka itu tidak suka dengan kaum muslimin. Nah, bahkan ada penolakan-penolakan, ya kan? Kemudian ada lagi penghalangan-penghalangan terhadap Islam, gitu. Nah, dan bahkan sampai sekarang Yahudi yang mereka itu senantiasa, ya, ingin berupaya sekuat tenaga menghancurkan ajaran Islam. Menghancurkan ajaran Islam mulai dari akidahnya, mulai dari cara ibadahnya, mulai dari cara berpakaiannya, perilakunya, semuanya itu mereka akan masuki, ya, dan mereka akan susupi, sehingga umat Islam ini mengikuti ajaran mereka sampai nanti, ya, betul umat Islam ini meninggalkan ajarannya. Nah, inilah teman-teman yang berbahagia. Jadi walantar walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi tidak akan senang hati, tidak rela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dan kita mengikuti ajaran mereka. Inna hudallahi wal huda. Ya, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datangnya kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi pelindung. Kalau misalnya dalam tafsirnya bahwasanya kalau ada, ya, kabar gembira atau tadi dijelasin oleh Nabi bahwasanya ini baik ini buruk, kemudian kita juga tidak mau mengikuti kebaikan itu, dan
malahan cenderung melakukan keburukan, maka Allah berlepas tangan dari situ. Allah tidak mau tahu. Nah, inilah pentingnya bagi kita, teman-teman yang berbahagia, ya, ketika Islam, kebaikan Islam itu datang, ya, kebenaran itu datang, dan kemudian telah disampaikan kepada kita. Nah, apabila kita tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas tangan dari kita. Artinya apa? Berlepas tangan itu Allah tidak mau tahu gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jalan kebaikan. Nah, inilah inti daripada eh, ayat yang telah kita bacakan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya atau Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran, ya, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawah. Jadi Allah turunkan Al-Quran supaya apa? Supaya kita beriman dengan Al-Quran itu. Kita tidak boleh beriman kepada Al-Quran hanya memilih mana yang kita suka, mana yang kita imani. Tapi harus kita imani semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, maka tidak boleh kita mengimani separohnya, apalagi kita meninggalkan keseluruhannya. Atau mengimani separohnya yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kemauan kita, kemudian yang lain kita buang. Tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh kita mengkufuri sebagiannya, mengkufuri sebagian Al-Quran atau mengkufuri seluruhnya isi Al-Quran itu adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang merugi. Kan banyak sekarang itu kita lihat ada orang yang kalau Al-Quran itu mana yang sesuai dengan keinginannya, mana sesuai dengan kemauannya, maka itulah yang mereka amalkan, ya kan? Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, bertentangan dengan kemauannya, hawa nafsunya dia tinggalkan. Nah, inilah ya mungkin barangkali beberapa tadabbur. Tadabbur itu kan kita menghayati, ya, memaknai daripada intisari Al-Quran tersebut. Ya, kemudian, nah tadi bacaan ibu ini, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, ini menarik nih. Bani Israel itu sebenarnya dulu adalah orang yang termasuk, ya, atau golongan, ya, kelompok atau kaum yang dilebihkan oleh Allah karunia-Nya, diistimewakan oleh Allah. Makanya pernah kita dengar itu penjelasan bahwa orang Israel, Bani Israel itu adalah orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang cerdas, ya. Nah, Bani Israel itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, itu apa? Itu tandanya bahwa Allah memberikan kelebihan bagi mereka. Tapi mereka tidak, ini kelemahannya. Mereka pintar tapi tidak mau mengimani Al-Quran. Tidak mau beriman kepada nabi-nabi yang diutus. Banyak itu, ya, nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Banyak sekali, ya. Nah, tapi meskipun banyak nabi-nabi yang diutus, tapi mereka selalu mengingkari, ya, risalah ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Padahal mereka adalah Bani Israel, itu orang yang atau golongan yang paling diistimewakan sebenarnya. Karena apa? Karena banyak sekali, ya, disebutkan dalam Al-Quran ini tentang bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan, ya, melebihkan itu dari pikirannya. Jadi kelebihan orang-orang Israel itu dari pikirannya, berarti kecerdasan. Kemudian apa lagi? Ya dari fisiknya. Fisiknya yang kuat. Dan yang ketiga adalah apa? Dari keberkahan hasil bumi, ya, dan apa namanya, rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan, itu mungkin dalam Al-Quran pernah kita dengar, bukan mungkin, ya, dalam Al-Quran pasti kita temukan bahwa Bani Israel itu adalah orang yang dulu pernah memakan makanan yang dari surga itu loh. Jadi makanya itulah mereka itu pinter-pinter.
Tapi sayang, seribu sayang, kepintaran mereka tidak digunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya pinter dalam segi dunia. Nah, kembali lagi masalah Yahudi tadi, sampai saat ini Yahudi itu selalu merongrong keberadaan kaum muslimin, terutama adalah ya bangsa Palestina yang sekarang tidak henti-hentinya, ya, tidak ada berkesudahan. Mereka ingin menghancurkan, menguasai Palestina. Bahkan kita lihat di Google, di peta Palestina sudah hilang gitu ya dari catatan. Inilah teman-teman mungkin barangkali beberapa tadabbur yang dapat saya sampaikan pada ayat yang sudah dibacakan. Mungkin kita lanjutkan berikutnya. Siapa lagi di antara teman-teman yang mau sukarelawan untuk sukarela membaca ayat berikutnya? Ya, itu ayat 102